keempat. Game penentuan akan ke arah Kyoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima. Ataukah dari tim Brand yang akan menumbangkan arah Kyoshi. So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papulung dan juga. Oh, wow. Right now, let's go. Wow, yo. Yo, dan Belerica tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane lebih tepatnya. Biar cepat buat dapetin level 4, tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Marsha, dia dengan side yang harus diwaspadai karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4, dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Airstang untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain karena rotasi dari Hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Finn, tapi ternyata Finn bakal coba di take down. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First ball didapatkan oleh seorang Lusty. Beris oke, tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. Beris oke, no problem, masih bisa. Masih early game, 1 poin didapatkan untuk last bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener bukan sembarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari R7. R7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1 buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk mengcover seorang Sin. Sin ingat dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada basic ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty, tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha. Dia mengeluarkan Feather Ice Ray, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew, Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltezi juga bakal nge-take out dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger omong silakan. Oh, ini udah nyerang psikis juga berarti nih. Iyalah, dia sampai goyang patah-patah gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan Kaltezi di arah mid lane bakal coba beli untuk farming terlebih dahulu. Dia farming, habis itu dia coba untuk rotasi. Dan ini harusnya coba di-cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di-cutting dari Kaltezinya. Ya. Dan dengan RRQ Hoshi, mereka punya Eudora. Mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda. Agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absen yang dia miliki itu pasti akan sangat-sangat dihindari oleh Cipana. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali. Berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Pisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang Pew, dan Pew harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu, dan di late game nanti harusnya Sin bisa numbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangi dengan gampang. Tapi untuk bawa drag game ini ke late game tanpa Sinnya ter-pick off atau tanpa Sinnya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk RRQ bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, ada Lusty yang memancing-mancing, Peu setengah lagi darahnya. Tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja. Tapi cowoknya udah mulai tumbang, baik sekali. Pertempuran masih berlanjut, Eudora pun harus tumbang. Tapi untuk Peu-nya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang. Malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi, keputusan yang baik.
Dia Betul. tahu dia bakal bisa di take down. Dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kartuzi. Dan dia tidak bisa menggapai Kartuzi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah orange box terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk teamfight. Tenang aja. Dia butuh timing, dia butuh waktu ya Pung. Ya. Apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke mid game, late game. Wow, ini Blazing Blade-nya oke. Masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam Om Awa. Belum terlalu berasa. Ini Iya. karena di early game, tapi di late game nanti tuh bakal berasa banget. Sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh pamit terlebih dahulu di arah bottom lane. Bagiannya bakal coba dihajar dan langsung tertabrak Lawrence sama Psycho. Diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang harusnya kali ini dan langsung ada roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk bala di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararkiosi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk menumbangkan Flatus yang dari game sebelum ini nyebulinnya. Nah, Ujubila menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi ke bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh Arkivosi. Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari brand Esports. Tapi tadi lihat Stannya berhasil menyelamatkan diri dari kawan Ararkiosi. Kali ini langsung berhasil duet ke arah belakang. Di cover semua orang Pisiko. Pisiko menahan semua damage. Dan lihat, bakal coba dipanggil kembali Finnya. Fin, sini Fin. Kita petir bukan sembarang petir Fin. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim brand Esports. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7, Kaltezi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali Oh sodok. my Malah seorang Fin. Tapi God. sayang sekali. Sini ada arah mid lane. Difokuskan. Dihajar Finnya. Di killing spree. Oh my god. Ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Pisiko Sakaratul Maut. Dan bakal coba di-dive di dalam turret. Double kill. Looking for triple kill dari Kaltezi. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Duel yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa nggak dia selamat sampai terakhir. Tapi malah terkena Very Ice Strike di bagian belakang. Oh my god. Ya ampun, apa yang terjadi. Satu outer turret yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Sudah. Satu persatu tumbang. Ararkiosi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit dari Ararkiosi. Harus sabar, nunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esports mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kaltisi bebas banget tadi dengan Blazing Duetnya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi gap, itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya, rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet abis sampai ke player-player yang lainnya gitu Om Awa. Soalnya yang keculik Sin. Iya, dan sekarang bisa turun lagi tapi ternyata mencari support dan sekarang Blazing Duel dikeluarkan kembali. Sakit banget. Apakah kali ini bisa ternyata dia mati. Oh yes, yes, Akhirnya yes. Kaltezi tertumbang. Bakal coba dibalikan keadaannya. Platisi nggak bisa Ini melihat cukup banyak. Langsung ada Sin di sana. Dirontokin. ABC. Gak dan langsung hilang. Double Double kill kill. dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus Come on, didapatkan Sin. oleh tim Ararkiosi. Fin dibalikan keadaannya. Oh my Satu God, Merah tertangkap. Justice. Dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada rebound Sin bisa di take down. Ini gak boleh sampai keambil juga dari sini. Dia harus pulang. Dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Ribo menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkancing? Lihat Yep. burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau. Sini kau burung, nih ku selepet, kau ku tarik, kau langsung ku cabut. Oh, tapi udah ada PU juga, ingin menombak seperti yang tadi. Masih gagal, masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh Ararkiosi. Ayo, come on bro, Masih come on, bisa bro. lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan Ararkiosi dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, F7 ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang itu Kartezinya udah menuju ke arah sayap. Waduh, 7.000 berbanding sekitar, dan sekarang pertempuran kembali pecah, itu dia, udah ada revitalisasi dibuka tapi sedikit lagi SP, tapi masih bisa bertahan Flamsy-nya, sayang Wah, sekali, Sin-nya. PU-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa kabur juga, dikejar oleh Sin berhasil mendapatkan satu orang, untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang, tapi untuk Fin-nya dan juga 3 orang lainnya, Sin Nggak bisa. bisa kabur ke bagian belakang, Sin harus Karsinya mundur dikejar bisa. kali ini. Dan lihat masih coba di cover. Masih ada Whisking save the day. Kartezi juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi. Tapi ternyata di sini Sin-nya
yang menyelamatkan seorang Whisky. Kartezi mau ngamanin Whisky, tapi ternyata nggak bisa. Dan bagus banget dari scene-nya. Ketika Whisky-nya cover, itu scene-nya nggak mau ninggalin Whisky. Karena kalau Whisky-nya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin scene-nya juga bisa ditumbangin. Ini luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Ada hal baik lagi kita lihat. Kemauan Ararki kali masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk bisa yuk. Pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final. Pokoknya Ararki. Masih bisa, masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho. Dari Eh, garis depan. Psycho. Gawai yang mereka langsung ke arah seorang Psycho. Masih ditumbangkan kill sprint seorang Ribo. Tapi scene-nya menuju ke arah Ribo. Terstan dan scene-nya ditumbangkan, tercatat. Last seorang Blazing Duet ke arah belakang menuju ke arah seorang Seven. Dia bisa terlalu besar dari seorang Terculik Kartezi. lagi. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Kartezi. Seven. Seven masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid lane. Indonesia, kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. Benar kayak tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk Ararki. Kemauan Ararki, yuk bisa, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbang lah tumbang. Ini late game masih bisa, tenang. Ini masih late game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Kartuzi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord, dia pengen objektif. Dan Ibu ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget, dia udah punya Holy Crystal walaupun Wawa. Yes, itu dia PR. Sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kartezi. Ketika mereka bisa mengamankan Kartezi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari Arkehosi yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang. Jika ada Feather Airstrike yang dilepaskan dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat Arkehosi semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka bakal numbangin Lordnya terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung di arah mid lane. Ya, cepat langsung Blazing Duet ke arah belakang. Gue berangkat dari seorang Lord terlalu baik dan berhasil merupakan satu orang poin. Fin di sana tertangkap. Sin yang nggak ada yang cover. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Dan ternyata mau mundur seorang View. Sin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi minion sudah mulai masuk menuju ke arah base dari Ararki. Dan lihat para pemain Ararki berani berfokus. Dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Berserker Gift. Tidak bahkan. Tapi base-nya nggak bisa bertahan. This is apakah ini bakal diamankan? Masih bertahan. Tapi sayang sekali. Indonesia harus tumbang dari congratulations untuk Filipina.